Tes tes 1 2 3. Dicoba suara saya masuk ya teman-teman. Ngetes suara. Masa enggak kelan usahane opo ora tau. Tes tes suara saya masuk ya teman-teman. Masuk. Oke, kita mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Nanti nyusul ya. Mas Ale minta tolong itu buat teman-teman yang belum di unmute ya. Minta tolong di mute semuanya ya, biar lancar acara hari ini. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah di Jumat yang berkah ini ya, bertambah kebaikan. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama lagi di Jumat Berbagi. Jadi Jumat Berbagi ini adalah sarana untuk berbagi ilmu. Siapa saja boleh berbagi ilmu di sini. Memang terinspirasinya pertama dari ya bagi-bagi nasi. Di Jogja ini banyak banget ya yang bagi-bagi nasi setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat itu bagi-bagi nasi. Sampai pada satu ketika saya ngelihat di satu masjid itu sampai sisa. Ya, sisa nasi Jumat tadi sisa, dikasih itu udah pada nggak mau, udah pada dapat nasi semua. Ya, makanya di situ wah saya terinspirasi. Gimana kalau kita jangan cuma bagi-bagi nasi, tapi gimana caranya kita ngasih pancing, ngasih jala, ngasih ilmu, caranya biar bisa makan setiap hari. Nah, alhamdulillah di Jumat Berbagi ini itulah semangatnya, yaitu kita berbagi amal jariah biar teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari-cari caranya untuk survive, caranya untuk bangkit dan lain sebagainya, insya Allah bisa dapat ilmu yang banyak di Jumat Berbagi ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dibersamai oleh sahabat saya, teman saya dari Solo. Walaupun sekarang saya posisinya dari Makassar. Ini saya di Makassar, Mas Bro. Jam 10 di sini. Di sana jam 9 ya. Insya Allah luar biasa. Ya, ini Mas Bro ini nanti akan banyak sharing-sharing ya bagaimana ya caranya jadi developer tanpa modal. Ini yang banyak khusus pemula. Dan ini khusus pemula teman-teman yang pengen jadi developer tanpa modal. Mindsetnya kan kalau jadi developer itu pasti modalnya besar ya, modalnya luar biasa. Harus punya aset dulu yang besar, aset tanah dan lain sebagainya. Nah, nanti Mas Bro akan mungkin cerita ya Mas ya, banyak cerita tentang pengalaman Mas Bro sendiri bagaimana sih ya menjadi developer ya tanpa modal dan nggak pakai modal bank ya Mas ya, tentunya ya nggak pakai modal riba. Dan memang hari ini kita butuh solusi nih teman-teman agar ya banyak orang itu sebenarnya pengen ya naik kelas, pengen scale up, tapi tetap butuh modal. Yang namanya modal itu nggak bisa dinafikan. Semua orang butuh modal ya. Tapi bagaimana modal ini bisa disolusikan ya tanpa riba ya, insya Allah nanti Mas Bro juga akan banyak sedikit cerita ya bagaimana sih sebenarnya ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang ngasih Allah sendiri ya, bahwa kita itu bisa loh ada solusi permodalan tanpa utang riba. Nah, sudah siap Mas Bro? Siap. Kita awali ya teman-teman biar berkah. Kita awali dengan sama-sama membaca Al-Fatihah bersama-sama. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Bro, saya sedikit ceritain dulu. Ceritain ya kan, kenal maka ta'aruf ya kan. Yang saya ceritain dulu, jadi Mas Bro ini adalah developer properti yang ada di kota Solo sana ya, termasuk juga penggiat dari Asosiasi Developer Properti Syariah ya, yang mana juga kemarin dapat award teraktif luar biasa. Jadi peserta teraktif. Jadi
Mas Bro ini kesehariannya banyak dan juga ada jualan madu juga Mas Bro nih. Madu abror ya Mas ya namanya ya, madu Ya. hutan. Itu luar biasa pas Covid kemarin juga madu ini sangat-sangat penting. Hari ini juga harusnya kita harus jaga stamina dengan madu. Nah, dan salah satu madu yang saya rekomendasikan adalah madu hutan ya kan. Madu hutan tuh luar biasa karena dari apa ya, dari hutan ya, dan benar-benar tawonnya ini beda gitu teman-teman. Nah, Insya Allah hari ini Mas Bro akan banyak sharing-sharing bersama kita, membersamai kita di Jumat Berbagi ini. Bagaimana sih jadi developer tanpa modal? Ini khusus buat pemula. Jadi note-nya ini khusus buat pemula. Ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum pernah tahu dunia developeran, propertian, bisa ambil pelajaran dari acara ini. Dan Insya Allah tanggal 16 ya Mas ya, Februari. Akan ada acara juga di Solo. Ya, di Solo akan acara offline bareng Mas Bro yang nggak puas dengan acara online-online ya. Kita akan ada kopdar yang ngomongin tentang sirkah ya Mas ya. Sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Nah, ini solusi buat orang yang pengen berbisnis tapi nggak punya modal, tapi juga solusi buat orang yang punya modal tapi nggak punya waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan bisnis sendiri. Ya, solusi untuk pengelolaan juga. Jadi insya Allah luar biasa nanti di tanggal 16 di Solo, di daerahnya tempatnya Mas Bro. Ya, buat teman-teman jangan lupa catat tanggal 16. Oke, silakan saya berikan kepada Mas Bro. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Bro menyapa teman-temannya di sini ya. Buat teman-teman silakan komen di chat ya. Nama dan usahanya apa, nanti siapa tahu kita bisa saling follow ya, biar bisa saling mensupport usaha teman-teman di sini. Thank you. Silakan Kang Bro. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ini? Jelas Kang Bro, siap. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ada Mas Rizky Ahmad dari Semarang, bidang properti. Wah, ini sama-sama properti ini. Oke. Kita sampai waktu jam berapa nih? Kak Rendra? Jam 11 ya? Jam 1. Jam 1. Wah. Nggak Jumatan nanti kalau ini. Oke. Ini saya langsung buka slide aja ya, biar waktunya efektif. Nanti mungkin lebih tanya jawab aja ya. Ya, udah keluar ya. Halo Kang Rendra. Siap, udah keluar, bagus. Ya, oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, la haula wala quwata illa billah, semoga kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita Jumat berbagi ya, kalau tadi Jumat berbagi makanan ya, ini kita berbagi ilmu. Ya, materi hari ini adalah ngopi Jumat, yaitu ngobrol properti di hari Jumat ya. Ini beberapa waktu yang lalu keseharian saya tuh ngeliatin Bigo sambil ngopi. Gitu. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Bro Hidayat, biasa dipanggil Mas Bro. Saya ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Ada developer, developeran, personal berat, dan konsultan kafling dan perumahan. Gitu. Nah, kurikulum vitae saya yaitu pendidikan saya SD Muhammadiyah Solo, SMP Negeri 8 Solo, Negeri 4 Solo, D3 Teknik dan lain sebagainya. Ini ya.
pendidikan saya. Bisnis saya di developer dan fliperan, persyaratan berat dan pusat madu asli murni alami bergaransi 10 kali lipat. Itu. Nah, ini beberapa proyek kami yang kami kerjakan ya. Ada kaflingan, ada perumahan dan juga ada persewaan alat berat. Jadi saya dari hasil properti itu saya bisa merambah ke persewaan alat berat. Nah, ini beberapa proyek saya ya. Saya ngurusin perizinan sendiri karena saya pengen tahu perizinan itu seperti apa supaya tidak terjebak dengan masalah-masalah yang horor, masalah-masalah yang dilarang oleh agama maupun yang dilarang oleh pemerintah. Nah, ini adalah madu abrar ya, madu kami yang dipelihara di ratusan hektar Sumatera. Ini ada set job saja sih dari pengembangan bisnis properti. Nah, ini ada Kang Rendra sama Coach sama Ustadz Firly ya, beliau sudah konsumsi madu kami, madu asli murni. Oke, kita langsung aja kita belajar menjadi developer properti tanpa modal untuk pemula. Ya, so, sebetulnya gini, untuk bisnis properti tanpa modal itu jangan diartikan bahwa tanpa modal sama sekali ya, jangan. Nanti persepsinya lain. Artinya tetap pakai modal. Modal utamanya itu apa? Adalah kemauan, yang kedua pakai handphone, pakai pulsa, dan pakai bensin juga. Gitu. Jadi bukan berarti tanpa modal sama sekali, tidak, tetap harus pakai modal. Nah, peluang dan masa depan di bisnis properti seperti apa ya ke depan itu ya? Kok ini masa pandemi ini kapan berakhirnya? Tapi kok lihat properti kok lesu ya? Bagaimana ya? Kita lihat sama-sama sebetulnya. Nah, kita berlomba ya. Kita berlomba masuk ke pasar properti. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti McDonald, Bos Property, Reality, PP, HK, bahkan kereta api, MNC itu sudah merambah ke dunia properti. Padahal kalau kita lihat di sana ya, itu mereka adalah perusahaan raksasa besar, tidak perlu pengembangan aja sudah sukses itu loh. Nah, tapi kenapa kok mereka ini merambah ke properti? Sekelas McDonald, yang dimana McDonald ini itu perusahaan kuliner, hanya jual ayam, sekarang dia mainnya di properti. Gitu. Nah, ada apa ini kok sekelas McDonald yang cabangnya udah ribuan, bahkan jutaan ya seluruh dunia, tapi kok masih main properti? Apakah ayam gorengnya itu kurang bateni ya? Kurang menguntungkan ya, kok bisa-bisanya. Nah, ternyata usut punya usut, mereka ini menggunakan properti sebagai hedging, sebagai penyelamat aset-asetnya. Karena namanya bisnis bisa untung, bisa rugi, ya bisa naik, bisa turun, dan bisa juga bangkrut. Nah, ketika bangkrut tetapi masih memiliki properti, maka itu menyelamatkan propertinya, menyelamatkan sektor usahanya yang lainnya. Nah, industri real estate ya, itu ada 104 usaha terkait ini tahun 2017 kemarin ya. Tapi sekarang ini sudah hampir 500 yang terkait. Itu luar biasa sekali. Artinya real estate di mana-mana itu sangat mendukung dari berbagai sektor, maupun ekonomi, politik, perdagangan dan lain sebagainya, itu sangat tergantung dari yang namanya properti. Ya, itu. Nah, bahkan sekelas politik pun ya, karena politik itu bisa merubah segala-galanya saat ini ya, itu juga didukung dengan properti. Tanpa properti politik juga akan melempem gitu. Nah, artinya apa? Berarti kesemuanya itu bertumbuh pada properti. Nah, kalau kita lihat prediksi di tahun 2002 ini ya, kalau kita lihat berita ya, Sabtu tanggal 22 Januari, baru beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu, pasar properti diprediksi mulai bangkit tahun ini 2022. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semuanya ya, bagi pemula pengen bisnis properti ya, bagaimana ya, ini kesempatan untuk awal tahun ini kerja keras semaksimal-maksimalnya ini. Nah, peran properti sekarang di masa depan seperti apa? Kalau kita lihat properti saat ini macam-macam ya.
bahkan tidak di properti ya, di sektor apapun sekarang sudah mulai pengembangannya banyak. Contohnya aja yang paling gampang adalah ojek ya, tukang ojek. Sekarang aja tukang ojek konvensional sekarang sudah berubah menjadi Grab, menjadi Gojek dan lain sebagainya itu. Artinya apa? Inilah tren ke depan. Nah, di properti seperti apa? Di properti nanti akan terjadi seperti ini. Properti nanti akan menjadi dua, properti konvensional dan properti syariah. Gitu. Nah, hari ini saya tidak akan membahas banyak tentang properti konvensional karena saya yakin teman-teman semuanya sudah paham ya tentang properti konvensional itu seperti apa. Nah, properti syariah pun sekarang sudah mulai banyak dikenal orang juga, dan saya yakin teman-teman sudah mulai mengerti gitu. Nah, cuma kita lihat sama-sama siapa yang akan terus bertumbuh dan berkembang di antara dua varian properti ini. Nah, kalau kita tidak bisa ngikutin perkembangan ini, ya, ini perlu waspada dan perlu hati-hati karena apa? Namanya properti itu akan terus berkembang ya. Yang jelas ini pasarnya ada sendiri-sendiri. Konvensional juga memiliki pasar, kemudian syariah juga memiliki pasar. Cuman pertumbuhannya seperti apa? Ini kita belum tahu pertumbuhannya seperti apa. Tapi kita bisa prediksi dari sekarang. Kita akan lihat sama-sama ya. Itu. Saat ini mulai orang sadar belajar agama, berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, kehidupannya mereka ini beragam ya, tapi rata-rata kalau kita lihat ya, orang mulai belajar agama ini semakin tinggi, semakin besar niatnya gitu. Nah, artinya apa? Ini menandakan bahwa ilmu syariat itu sudah mulai ditanamkan di dirinya, di diri pribadi masing-masing. Kalau kita lihat teman-teman semuanya ya, ini ada berita tanggal 17 Januari 2021. Waktu Menteri Keuangan ya menggulirkan BLT 600.000, kita lihat di sini. Ini kira-kira ini sebetulnya cara untuk ngecek sih, ngecek syariah itu bagaimana, apakah berkembang, bisa diterima atau tidak. Jadi cara ngeceknya seperti ini. Yang paling simpel aja, ini saya membuat yang paling simpel aja. Yang paling simpel adalah ini. Kalau kita lihat ini, sekumpulan orang-orang, ya, sekumpulan orang-orang ini mengambil dana BLT, ya. Di sini itu kira-kira banyak yang pakai jilbab atau yang nggak pakai jilbab, ya. Kalau kita lihat banyak yang pakai jilbab, ya kan. Nah, kemudian sisi kanan ini yang sisi respon positif digitalisasi sekolah ya. Kita lihat anak-anak sekolah ya, yang pakai jilbab maupun nggak pakai jilbab. Ini kita udah mulai lihat banyak yang pakai jilbab. Nah, kenapa kok harus pakai jilbab? Gitu. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi. Kemarin yang baru tren-trennya ya, rame-ramenya vaksin ya. Kalau kemarin teman-teman ikut vaksin bareng-bareng itu pasti banyak yang pakai jilbab daripada yang nggak pakai jilbab. Nah, artinya apa? Orang-orang udah mulai melek. Bahkan ada komunitas hijabers ya, seperti ini. Saya kan ada minta tahu kan. Nah, kita lihat sama-sama atau kita flashback tahun, mungkin teman-teman yang pernah sekolah tahun 90-an atau tahun 2000 sampai 2005 ya. Itu kalau kita lihat teman sekolah kita satu kelas atau mungkin teman kampung atau kumpulan RT, kumpulan PKK atau kumpulan apapun lah. Zaman dulu orang yang pakai jilbab sama nggak pakai jilbab mesti banyak yang nggak pakai jilbab. Gitu. Artinya apa? Karena zaman dulu orang belum banyak belajar tentang ilmu syariat, ilmu agama. Gitu. Tapi lambat laun saat ini udah mulai banyak orang memakai jilbab. Saya pernah di Surabaya, di Mojokerto. Saya pernah tanya pada seseorang, ya. Saya tanya pada seseorang, saya ini tanya pada peserta di sebuah workshop. Saya tanya pada ibu, Bu, kenapa pakai jilbab? Gitu. Alasannya 90% mereka mengatakan bahwa saya pakai jilbab ini adalah karena tuntutan, karena saya ngikutin ajaran, karena saya menjalankan syariat. Dan pernah saya tawarin juga, Bu mau nggak lepas kerudungnya sehari ini juga, tak kasih uang 1 miliar.
Ternyata ibu itu jawab enggak mau. Akhirnya tak tingkatkan 10 miliar, mau enggak Bu? Juga enggak mau. Nah, ini artinya apa? Mereka ini sudah melekat bahwa ya namanya syariat itu adalah dipegang teguh sampai mati. Bahkan si ibu tersebut mengatakan saya tidak akan melepas jilbab saya. Gitu. Saya tidak akan bisa melepas jilbab saya karena apa? Ini adalah hubungan saya dengan Allah. Maka saya harus ngikutin petunjuk-petunjuk Allah. Nah, kemudian cara kita melihat syariah itu akan berkembang seperti apa lagi? Kita bisa lihat di sini ya. Beberapa waktu yang lalu muncul namanya Menara Syariah ya di Pantai Indah Kapuk. Nah, ini kok ya ada-adanya ya Menara Syariah. Ada apa sih dengan syariah itu? Kok semuanya pada berbondong-bondong adanya syariah. Bahkan sampai menara aja didirikan. Didirikan supaya syariah ya kan. Sebetulnya kan nggak usah perlu menara syariah aja kan nggak masalah kan gitu. Nggak merubah tatanan ekonomi sebetulnya. Tapi kenapa kok lagi-lagi diadakan menara syariah? Gitu. Nah, kemudian ini kita lihat sama-sama di sini, ya tokoh-tokoh negara kita, ya berbagai. Ini kalau kita lihat tokoh-tokoh negara kita ya, di sini pejabat-pejabat tinggi kita di negara kita ya, itu orang-orang top-topnya adalah orang-orang dari berbagai macam suku, latar belakang dan agama, ya. Kita lihat di sini yang tengah itu Pak Luhut, ya menteri. Beliau notabene adalah non Muslim, tapi beliau mendukung sekali dengan adanya konsep syariah. Nah, ada apa ini? Gitu. Bahkan non Muslim aja mendukung adanya konsep syariah. Gitu. Nah, ini adalah wawasan kita. Ini adalah membuka kita bahwasanya syariah ini akan terus berkembang. Gitu. Nah, tidak pada itu aja ya. Kalau kita lihat ya tahun-tahun 90, tahun 2000-an ya, itu namanya bank syariah itu masih jarang-jarang, ya kan? Masih jarang-jarang. Tetapi sekarang bank syariah hampir semua bank konvensional pasti memiliki bank syariah, ya. Sekelas BCA, bank konvensional besar di Indonesia, sekarang sudah memiliki bank BCA syariah. Nah, ada apa gitu? Artinya apa? Berarti ada pasar syariah yang sangat besar di situ. Nah, inilah bukti bahwa syariah ini akan terus tumbuh berkembang. Nah, ternyata di kuartal kemarin 11 November tahun 2021, pasar syariah mengalami kenaikan 734%. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya tidak masuk akal ya. Karena apa? Ketika kita corona tahun 2020 ya, sampai sekarang hampir 2 tahun, corona itu belum pulih, belum terbebaskan. Dan ekonomi juga belum selesai ekonomi itu. Ekonomi itu masih carut-marut, masih tidak jelas gitu. Tetapi di sini kalau kita lihat beritanya bisa dicari ya. Direktur Pengembangan BI ya mengatakan bahwa investor saham syariah mengalami kenaikan 734%. Ini artinya kenaikannya yang sangat luar biasa, nggak sembarangan ya. Bukan hanya 1 kali atau 2 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Ini kan luar biasa. Nah, artinya apa? Pasar syariah ini akan terus tumbuh berkembang dan luas. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan apakah kita bisa menangkap peluang itu? Gitu. Ya, gitu. Nah, bagaimana dengan bisnis properti? Nah, bisnis properti ini bisa menjadi peluang atau jebakan. Tuh, kok bisa? Ya, itu. Nah, peluangnya apa bisnis properti dan jebakannya apa bisnis properti itu? Ya. Nah, peluangnya asiknya bisnis properti itu sebetulnya ini loh. Bisa bikin kaya mendadak, auto sultan, ya kan? Keamanan finansial, financial freedom, passive income, bisa bagian diri istri atau suami, anak dan lain-lain. Sebagai hedging aset, ya sukses dunia akhirat. Nah ini kalau kita lihat asiknya bisnis properti itu seperti itu. Tapi kita juga perlu hati-hati juga karena apa bisnis properti itu bisa menjadi jebakan juga. Jadi nggak main-main gitu loh. Tetapi kebanyakan orang memulai bisnis properti itu akan berpikirnya seperti ini. Yaitu apa? Harus punya modal besar dulu. Ya, harus punya tanah luas, harus punya banyak tempatnya, banyak tanah, ya kan?
harus pinter macem-macem, ya kan? Ya artinya pinter konstruksi, pinter apa ya, pinter membeli, pinter ngomong dan lain sebagainya. Ya, harus banyak kenalan orang sukses dan kaya, ya. Harus punya keinginan, punya backingan atau dekengan, ya. Itu harus punya duit banyak dulu, baru bisa bisnis, ya. Harus pinter ngomong, harus dari keturunan orang kaya, bangsawan memiliki warisan. Nah, rata-rata umumnya orang mau berbisnis properti itu berpikirnya seperti ini. Nah, ini hal yang wajar. Karena apa? Memang dalam bisnis properti itu dibutuhkan modal banyak gitu. Nah, tetapi permodalan yang banyak besar itu kita bisa create, kita bisa pilih-pilihkan mana yang saatnya kita bisa pakai modal, mana yang tidak perlu kita pakai modal, itu bisa sebetulnya. Gitu. Nah, jebakannya apa? Bisnis properti itu. Satu, yaitu salah akuisisi, cara beli, perizinan, ya, perhitungan, ya, dan lain sebagainya. Ini salah akuisisi jebakannya. Yang kedua, salah jualannya. Ya, jualannya apa? Bisa mendatangkan dosa dan madorot kalau jualannya menggunakan skema ribawi. Gitu. Nah, jebakan ini semuanya ya, kalau salah akuisisi, ya ini jadi persoalan panjang. Itu persoalan panjangnya apa? Di dunia. Ya, di dunianya bisa dipermasalahkan mengenai masalah apa? Masalah hukum, ya. Ya mungkin karena izinnya nggak keluar, sertifikatnya nggak datang, sertifikatnya nggak selesai, perizinan selesai, ini jadi persoalan. Gitu. Dan bisa masuk ranah hukum. Bahkan melanggar aturan-aturan itu juga masuk ranah hukum. Nah, kemudian jebakan berikutnya ada salah jualannya. Salah jualannya apa? Ini kaitannya apa? Di dunia dan akhirat. Dunia dan akhiratnya apa? Dunianya kita sudah berdosa, akhiratnya ya karena kita membawa dosa riba yang menjadikan apa? Kita masuk neraka. Ini yang kita hindari. Nah, artinya apa? Bisnis properti itu bisa menjadi peluang atau menjadi jebakan. Ini tergantung dari si developernya. Developernya mau main yang bagaimana. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, daftar pahitnya ini nggak akan etis ya kalau saya ngomong baik-baiknya di properti. Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Wah, untungnya main properti itu seperti apa, ya. Baiknya bagaimana, ya kan. Terus kemudian kalau saya sukses bagaimana, ya ini saya yakin teman-teman sudah punya gambaran lah. Kalau main bisnis properti itu kalau sukses seperti apa. Tapi saya nggak apa ya, saya nggak etis ya ketika apa saya tidak menyampaikan sisi pahitnya juga. Itu. Nah, sisi pahitnya apa? Ini kesalahan dalam niat dan doa. Ini hati-hati ya. Ya. Kadang kita salah dalam niat dan doa. Ini perlu hati-hati karena apa? Yang namanya bisnis properti itu kita bisnis itu hubungan langsung dengan Allah. Loh, kok bisa hubungannya dengan Allah? Kita perlu pahami yang namanya bisnis properti, modal dasarnya, modal utamanya itu adalah apa? Yaitu tanah. Ya, tanah. Kenapa tanah? Karena bangunan itu bisa berdiri di atas tanah. Ya kan harus ada tanahnya dulu. Loh, bangunannya saya di laut, Kak. Bangunan saya ada di danau kok. Tapi di bawah air tersebut itu ada namanya tanah. Gitu. Yang perlu dipahami itu. Nah, kenapa tanah? Karena tanah itu adalah miliknya Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah sudah tidak menciptakan tanah lagi. Artinya apa? Kita berbisnisnya dengan Allah. Jadi artinya apa? Ya kita jangan macam-macam ya dengan tanah miliknya Allah. Gitu. Makanya apa? Kita harus betul dalam niat dan doanya. Gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman semuanya ya, yang namanya tanah itu enggak bisa diproduksi lagi. Pernah dengar enggak? Pabrik pembuat tanah, pabrik produksi tanah. Belum pernah dengar kan? Oh, itu ada reklamasi. Betul, reklamasi. Tapi reklamasi kan tidak produksi tanah. Itu kan hanya menggali tempat lain, kemudian bikin tempat yang diinginkan. Kan gitu, reklamasi itu.
hanya nguruk lah bahasanya kan gitu, nguruk laut. Gitu. Nah, kemudian apa kesalahan bisnis properti berikutnya? Pahitnya itu salah pilih lokasi, salah akuisisi lahan, salah konsep desain, salah jualan, kesalahan dalam permodalan, salah pengukuran, salah pilih notaris, salah perizinan legal, ya. Kemudian salah pilih kontraktor, salah pembangunan, salah pilih teamwork, salah pilih konsumen, kesalahan dalam berbisnis dengan barangnya Allah. Lah ini yang tadi saya sampaikan, kesalahan dalam bisnis barangnya Allah itu salah dalam apa? Akuisisi lahannya. Nah, faktor utama yang tidak bisa diduga atau diraba yaitu apa? Ini adalah faktornya man riba fahuwa rugi. Karena apa? Bisnis properti itu identik dengan apa? Hutang piutang. Bisnis properti itu. Ya. Kalau bisnis properti kayak jual tahu sama tempe, wah itu enak ya kan? Langsung datang beli selesai, cash lagi, ya kan? Nah, tapi bisnis properti ini kan nilainya tinggi, mahal ya. Kebanyakan orang pembelinya pasti dengan hutang. Ini kebanyakan umumnya orang. Nah, tetapi faktor yang tidak bisa kita raga atau prediksi ya sebagai jebakannya yaitu man riba fahuwa rugi. Barang siapa melakukan riba pasti mengalami kerugian. Itu sudah banyak contohnya ya. Kalau kita lihat beberapa teman-teman kita yang pernah main properti dengan skema ribawi, rata-rata pasti tumbang. Apalagi kondisi pandemi ini kelihatan sekali. Gitu. Nah, riba itu kan hanya di Quran, hanya di Al-Quran saja riba itu. Ya, kalau saya agamanya non muslim kan enggak masalah, ya kan. Saya enggak Islam kok, no. Jangan dulu, kita lihat ini. Dasar hukum hutang dan dosa riba. Ternyata di kitab lain, di agama lain itu juga dilarang, ya. Ada di Roma, Mazmur, Amsal, Keluaran Pasal, Imamat, Ulangan, Lukas, ya. Jelas sekali. Ya, ini ya, Mazmur, orang jahat meminjam dan tidak balik, tetapi orang baik memberi dengan murah hati, ya. Amsal, orang yang menguasai orang miskin yang berutang menjadi budak yang mengutangi. Nah, ini yang Keluaran pasal ini ya. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Nah, ini kitab agama lain aja, agama non muslim itu menjelaskan bahwa riba itu dilarang gitu. Nah, kitab mana yang memperbolehkan riba itu? Yang diperbolehkan, yang pernah saya pelajari itu adalah di Yahudi. Yahudi itu boleh melakukan riba, boleh. Bahkan mungkin dianjurkan. Kepada siapa? Kepada selain orang Yahudi itu boleh. Tetapi kalau sama Yahudi tidak boleh, haram hukumnya. Sampai segitunya. Nah, kalau di Al-Quran jelas ya, sering dibahas di Bisaroh ya, Ustadz Firly ya, kemudian Coach Alfian Rendra ya sering menjelaskan ya dasar-dasar riba di Quran An-Nisa, Al-Imran, Al-Baqarah itu. Nah, kejamnya riba teman-teman semuanya yaitu seletih apapun riba tak akan mengantarkan Anda menuju kesuksesan, justru malah menyengsarakan. Nah, ini banyak kisah-kisah teman-teman semuanya. Bahkan saya ada seorang teman ya, developer besar waktu itu ya tahun 2000-an lah gitu. Ya patut diacungi jempol. Bahkan sekelas Menteri PUPR ketika berkunjung untuk melihat perumahan di daerah yang dikunjungi adalah perumahan teman saya. Wah, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya gitu di Solo Raya. Nah, beliau ini luar biasa sekali ya. Propertinya ada puluhan lokasi di Solo Raya. Ya, dapat penghargaan juga. Tapi qadarullah ternyata pada ending akhirnya beliau ini memiliki hutang yang cukup banyak sekali dan ternyata rata-rata hutangnya riba semua. Dan terakhir malah mengalami minusnya kurang lebih sekitar 8-10 miliar. Nah, inilah kisah. Makanya riba itu mau bagaimanapun juga pasti mengalami kesengsaraan yang sangat mendalam. Nah, bagaimana peluang bisnis properti di pasar syariah ya? Era ke depan ya yang menjanjikan ya yaitu bisnis properti
syariah itu adalah bisnis properti syariah yang seperti ini. Karena apa? Mulai melek kepemilikan properti tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Nah, era ke depan ini tidak ada keterjaminan ekonomi secara pasti. Nah, kaum milenial dan generasi Z ini sudah mulai berinvestasi properti. Bahkan mereka memulai investasinya itu menggunakan metaverse. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, metaverse ya. Ya, beli properti di online. Ya, saya punya teman arsitek. Ya, dia beli di Los Angeles, padahal orang Sragen, orang desa. Itu beli properti di Los Angeles, saya tanya lah, apa kamu sudah pernah ke sana? Belum. Daftarannya beli gimana? Saya pakai metaverse, pakai aplikasi gitu. Dia pakai uang kripto. Nah, tak tanya berapa biayanya. Beli di sana dia beli 100 meter. Itu hanya cukup bayar 78. Wah, 78 berapa ini? Apakah 78 juta ataukah 780 juta ya? Ternyata enggak, teman-teman. Cuman berapa? 78.000 dapat 100 meter di Los Angeles, Amerika Serikat. Coba bayangin. Itu beli tanahnya aja. Nah, katanya ini kalau ditungguin nanti lingkungan kanan kirinya bertumbuh ya, nanti dijual akan tinggi. Nah, ini generasi milenial dan Z itu sudah mulai investasi di situ. Tapi mereka juga sadar. Sadarnya apa? Dia butuh tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Bukan di metaverse. Kalau metaverse itu kan tidak bisa ditempatin, loh. Itu hanya bayangan. Kan? Tapi butuh yang realitanya. Nah, mereka mulai sekarang apa? Investasi di metaverse, kemudian dijual, kemudian diberikan yang realitanya di dunia ini. Nah, kita lihat ya, 5 balasan dan hukum bagi pemakan riba ya. Kesurupan, dihapus barokahnya, kufur, kekal ya, dan sebagainya. Nah, 4 tipe pemain riba ya, kamu yang mana? Ya, kalau kita lihat ya di hadis ya, Rasulullah melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi saksi. Riba itu pinjaman berbunga. Nah, siapa pelaku bisnis properti? Ya, pelaku riba di bisnis properti itu siapa? Yaitu ini. 1, pemberi hutang, ya. 2, nasabah atau konsumen. 3, developernya. 4 adalah marketingnya. Waduh, ini kok kena semua. Pemberi hutang itu siapa? Pemberi hutang itu adalah lembaga, ya lembaga keuangan lah. Bisa bank, bisa koperasi dan lain sebagainya ya, atau rentenir. Tetapi hutangnya ini menggunakan sistem bunga. Nah, ini masuk riba. Nah, kemudian kalau nasabah atau konsumen bagaimana? Nasabah konsumen ini adalah apa? Dia pembeli di sebuah properti ya, atau sebuah perumahan ya. Di situ konsumen tahu bahwa skema angsurannya itu menggunakan bunga. Nah, kalau tahu kemudian dia tetap memaksakan diri ngambil bunganya, maka dia termasuk kena dosa riba. Nah, developer ini bakal kena riba. Kok bisa? Nah, ini. Developer ketika dia menggandeng dengan lembaga keuangan pasti melakukan yang namanya PKS. Itu pasti. Kalau nggak PKS dulu nggak mungkin bisa. Nah, di dalam PKS tersebut, ya lembaga keuangan itu pasti menyodorkan skemanya pembayaran utangnya seperti ini, angsurannya seperti ini, benefitnya seperti ini, ya. Kemudian termasuk bunganya pasti juga akan dijelaskan. Nah, ketika si developer itu tahu bahwa itu ada bunganya, kemudian dia nekat melakukannya, maka ini termasuk pelaku riba. Nah, kemudian marketing. Wah, atau istilahnya apa? Maklar nih. Wah, maklar udah kena riba juga ya. Iya, karena apa? Marketing di sebuah perumahan itu pasti ketika menjual dia bawa brosur. Ya, di brosurnya itu pasti kan ada press list-nya ya. Brosur press list itu ada skema DP, angsuran, ya, termasuk bunganya ada di situ. Bahkan kadang si marketing itu menjelaskan ini bunganya rendah loh, bunganya murah ini. Gitu. Nah, ini berarti apa? Marketing masuk menjadi saksi, menyaksikan. Bahkan juga apa? Mendorong untuk melakukan pinjaman berbunga, marketing. Bahkan yang ada lagi yang cukup apa ya parah ya,
itu sebetulnya si nasabah atau konsumen itu nggak bankable ya, atau istilahnya nggak masuk dalam aturan skema lembaga keuangan, dipaksakan untuk masuk. Jadi persyaratan-persyaratannya itu dimanipulasi oleh si marketing supaya apa? Closing. Nah, gitu. Nah, ini berarti manipulasi data. Jadi dosanya dua. Yang pertama dosanya sebagai pelaku riba, menyaksikan, mendorong. Yang kedua yaitu memanipulasi data supaya apa? Diterima oleh lembaga keuangan. Nah, memilih pintu dan langkah. Bagaimana memilih pintu dan langkahnya? Salah langkah ini bisa jadi begini. Ketika kita ingin jadi developer ya, developer pemula ya, kita pengen bisa apa namanya berbisnis properti ya. Kalau kita nggak kuasai ilmu, nggak kuasai diri, ini bisa menjadi kesalahan langkah seperti ini. Ini beberapa waktu yang lalu ya, developer rumah abal-abal 100 juta prank belasan pembeli sudah ditahan polisi. Ini kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya. Nah, ini secara logika zaman sekarang rumah 100 juta ya, itu lokasinya pasti dalam kondisi lokasi yang sangat jauh dari perkotaan. Gitu. Karena apa? Harga tanahnya sudah mungkin sudah mahal, kemudian biaya perizinannya, peta sertifikat, AJB dan pajak-pajaknya ya. Ini sudah pasti harganya sangat mahal. Nah, rumah 100 juta itu ya dalam tanda kutip sebetulnya. Tapi yang terjadi ini malah menjadi prank. Karena mungkin developernya salah perhitungan. Awalnya jual murah supaya cepat habis. Nah, ini juga ada di Surabaya ya. Rumah 14 miliar disita hanya 4 miliar. Nah, konspirasi BTN seperti ini kesalahan-kesalahan. Kewajiban kami sudah, mana sertifikat kami ya, nggak diberikan, AMDAL yang dipotong ya, apartemen ini ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita bisnis properti ini perlu hati-hati karena apa? Bisnis properti itu bisa menjadi peluang atau bisa menjadi jebakan. Nah, kalau kita ngikutin aturannya, insya Allah ini jadi peluang. Tapi kalau kita melanggar aturannya, maka itu menjadi jebakan. Jebakannya tidak hanya jebakan sanksi, tapi jebakan masalah hukum. Ya, juga janji kepada konsumen. Ini yang membuat berat. Bahkan tidak heran ya, banyak sekali perumahan-perumahan, ya, properti syariah itu bodong. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita lihat ya, ada properti syariah bodong. Nah, itu penyebabnya apa? Sebetulnya penyebabnya kalau kita lihat itu bukan karena properti syariahnya, tetapi adalah oknum si developernya. Bisa jadi si developernya dia salah langkah atau salah jalan atau salah perhitungan. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman semuanya, supaya kita itu berbisnis properti itu berkah dunia dan akhirat, yaitu dunianya apa? Kita bisa diterima oleh pemangku publik negara kita, artinya kita diberikan izin ya. Yang keduanya kita berkah akhiratnya, kita jualannya tidak memakai skema riba ya. Maka mau berkah tanpa masalah, yaitu apa? Bikin bisnis properti yang berkah tanpa masalah. Pilihlah properti yang mengikuti aturan agama dan aturan negara. Ya, kita itu hidup di Indonesia ini adalah hidup berdasarkan undang-undang yang dibikin oleh pemangku negeri. Jadi jangan memakai aturan agama saja. Aturan agamanya sudah betul ya, sudah syar'i, tapi aturan negaranya dilanggar. Ini juga masalah gitu. Jadi harusnya apa? Aturan agama yang sudah dikerjakan, aturan negaranya juga diikuti. Ini akan menjadi tenang dan insya Allah menjadi berkah dan barokah. Nah, properti syariah kalau kita lihat ya, beberapa teman-teman sudah pernah dengar, pernah lihat ya, ada tanpa KPR bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisnis properti dari modal nol? Nah, ini yang menarik. Ya, mungkin teman-teman bingung ya, kalau bisnis properti kan harus modal besar dulu, udah gitu ternyata pelik, banyak masalah ya, kayak gitu. Wah, jangan-jangan nanti ini malah saya nggak bisa bisnis properti, malah saya nanti jadi buntung ya. Nah, gimana sih cara bisnis properti dari modal nol dan aman ya?
sedikit saya akan men-sharingkan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya mulai bisnis properti itu mulai dari nol ya, di mana saya waktu itu saya tanpa modal, boleh dikatakan zero modal gitu. Nah, bagaimana permodalan bisnis properti halal atau syariah ya? Yaitu gini, modalnya itu ada lima cara sebetulnya. Yang pertama adalah tabungan. Nah, tabungan itu artinya apa? Yaitu uang yang kita miliki, yang kita tabung, baik ditabung di bank maupun di rumah atau yang kita pegang, ya, ini bisa menjadi permodalan awal. Modal awal ketika mau bikin perumahan atau mau bikin tablingan, itu pakai tabungan ini sudah cukup. Gitu. Tabungannya ya tergantung apa jumlah tabungan yang kita miliki dan keberanian kita. Gitu. Nah, tabungan ini ya, ini adalah faktor utama sebetulnya. Artinya apa? Kita tidak perlu hutang dulu. Kalau milik kita sendiri, biasanya kerjanya juga tenanan, serius kerjanya, nggak sembarangan gitu loh. Nah, tabungan. Artinya apa? Kalau kita salah, kalau kita melakukan kerugian, maka kita akan eman-eman dengan tabungan kita. Maka apa? Kita perlu hati-hati dengan tabungan. Nah, kalau umpamanya ya saya tidak punya tabungan, ya memang benar-benar tidak punya tabungan, terus piye? Ya, jangan khawatir. Ada solusi berikutnya kalau nggak punya tabungan, yaitu apa? Cari pemilik lahan. Nah, cari pemilik lahan. Pemilik lahannya dicari, ya. Nah, cari teman-teman kita atau saudara-saudara kita, Pak Le, Bule, atau simbahnya atau siapa ya, itu cari pemilik lahan yang lahannya gede, ya, diajak untuk kerjasama. Nah, ini bisa dari alternatif tanpa modal, ya, pemilik tanah. Kemudian yang ketiga pakai investor, ya. Nah, kalau umpama tabungan udah nggak punya, ya, pemilik lahan nggak ada yang percaya dengan kita, ya kan? Kamu itu masih bocah, belum tahu, kamu belum cukup ilmu. Tak lihat kamu itu nggak punya apa passion di properti, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah memiliki calon lahan, calon yang mau dikerjakan, ini kita bisa gandeng ke investor. Sudah, investor, cari investor. Ya, cari investor untuk apa? Membelikan tanahnya, sekaligus untuk membiayai ini operasionalnya. Gitu. Nah, andai kata tabungan tidak punya, pemilik lahan tidak punya, investor tidak punya, karena tidak dipercaya sama investor, ya, ya sudah, wis, ya andalkan warisan, ya andalkan warisan. Warisan ini, ya, itu paling enak adalah warisan sebetulnya, ya. Nah, andai kata warisan, ya warisan ini kan bisa dari simbahnya, dari bapaknya atau ibunya, ya kan. Walah, saya tuh terlahir dari orang yang enggak punya lahan, enggak punya ini, ya. Nah, gimana saya punya warisan? Orang tua saya warisannya hanya rumah yang kita tinggalin ini, gitu. Mau lahan dari mana itu? Ya sudah, paling gampang adalah apa? Nikah, ya, dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki warisan banyak. Udah gitu, paling gampang adalah itu. Ya, loh saya sudah terlanjur nikah dengan istri saya atau suami saya, tapi istri saya biasa-biasa, nggak punya warisan. Nah terus piye gitu? Apa masa saya nikah lagi, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau mau, gitu. Nah warisan ini, ya, warisan ini bisa, ya. Misalkan kalau andai kata kita nikah lagi ya, atau nikah dengan seseorang ya yang memiliki warisan banyak, ini bisa jadi alternatif. Tapi apa? Kita kuasai ilmunya dulu, ilmu propertinya. Nah, kemudian kita bikin proposalnya, kita ajukan ke mertua kita. Pak, Bu, Bapak sama Ibu ini kan lahannya banyak, tanahnya banyak. Ya, kebetulan Bapak Ibu kan anaknya cuma satu. Ya, kebetulan si anaknya ini adalah hanya satu-satunya itu, warisannya banyak. Ya, kita ajuin proposal, nanti kita kerjain Pak, biar tanahnya ini jadi berkah, ya, ada yang ngurusin.
Nah, ketika kita ajukan seperti itu, ya insya Allah dia mau. Nah, ketika mau, ya kita kerjakan serius, ya jangan sampai nggak serius. Begitu nanti ada hasilnya, saya yakin nanti mertuanya ngasih tanah terus itu nanti. Nah, kalau umpama tabungan tidak punya, pemilik lahan tidak punya, investor tidak dipercaya, warisan apalagi, sudah terlanjur. Sudah terlanjur apa? Lahir dari orang yang belum berada, ya tidak dipercaya sama orang, ya orang tua tidak punya apa-apa, ya sudah. Yang paling gampang ya ada solusi terakhir yaitu dengan cara syirkah. Ini. Nah ini teman-teman semuanya di Bisaroh Land ini sering dibahas masalah syirkah. Dan alhamdulillah saya beberapa proyek saya melakukan syirkah gitu. Melakukan syirkah kerjasama dan saya alhamdulillah beberapa proyek itu tanpa modal sama sekali gitu. Nah, berdasarkan apa? Dari kepercayaan. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Ketika kita tidak punya modal ya, kemudian kita mau bersyirkah ya kan? Yang pertama yang kita lakukan adalah komitmen dan sadar diri. Ini dulu, yang paling penting adalah komitmen dan sadar diri. Komitmen terhadap siapa? Pertama, komitmen terhadap diri kita sendiri, kita mau berbisnis apa. Itu dulu. Kalau kita mau bisnis properti, ya sudah komitmen bisnis properti, kemudian belajar propertinya, belajar ilmunya, belajar di tempat yang tepat, yang benar. Jangan asal apa prediksi, jangan asal ikut-ikutan, jangan asal hedonisme. Wah teman saya bisnis properti ya, dia aku tak ikut-ikutan properti. Bukan seperti itu, ya. Tetapi kita harus belajar. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah properti ya, teman-teman bisa belajar. Itu. Nah, kemudian apa? Kita harus sadar diri. Sadar diri itu pentingnya apa? Untuk mengetahui diri kita, ya. Nah, artinya ketika kita sadar diri bahwa diri kita ini adalah orang yang pengen sukses, ya kan? Ya kita harus sadar diri. Tapi kalau hari ini kita sudah merasa sukses, ya kan, sudah berkecukupan, mau ini mau itu dapat, ya ngapain bisnis properti, ya kan? Itu. Nah, tapi kalau teman-teman merasa, wah saya butuh sukses, saya pengen hidup saya lebih baik, saya ingin bahagiakan istri, bahagiakan suami, bahagiakan orang tua, dan kondisi saya belum apa-apa, maka kita harus sadar diri, yaitu apa? Kalau Pak Mardigu mengatakan ya sadar kaya, kalau saya mengatakan wah sadar miskin. Jadi miskin itu harus sadar loh, harus menyadari itu. Jadi jangan sampai kita sadar kaya. Kalau sadar kaya kita hanya mikirnya wah nanti kalau kaya enak ya gitu kan. Lupa bahwa kita sadar miskin. Makanya kita harus tahu diri bahwa kita miskin. Oh iya, kalau saya miskin ya saya harus sukses. Nah, itu dulu. Jadi tanamkan dalam dirinya, diri kita ini. Itu komitmen dan sadar diri. Nah, kemudian apa? Kuasai ilmunya, take action. Nah, caranya gimana? Yang pertama, niat tujuan dulu. Niatkan tujuannya apa mau bisnis properti itu. Saran saya, mau bisnis properti tanpa modal, ya kan? Tujuannya harus jelas dulu. Jangan pernah tujuan itu karena ikut-ikutan. Wah teman saya bisnis properti, jualan kaplingan, sukses bisa beli mobil, ya bisa berubah kehidupannya, hanya ikut-ikutan. Jadi harus tujuannya dijelaskan dulu, tujuannya apa dulu. Kemudian yang kedua harus punya impian. Impian itu adalah bahan bakarnya. Impian itu sesuatu yang yang mau diperjuangkan itu apa? Karena setiap orang masih impiannya beda-beda. Ada yang impiannya naikkan haji orang tua, ada yang pengen naik haji, ingin punya tua, ya, atau ingin nikah lagi, ya itu impian itu kan. Tapi semuanya itu kan butuh biaya. Nah, biaya yang bisa kita dapatkan itu butuh proses pengorbanan dan jerih payah. Itu, makanya ini perlu impian yang kuat. Karena bisnis properti ketika kita nggak kuat, impiannya ada masalah, ya karena bisnis properti itu banyak masalah sebetulnya banyak sekali masalahnya ya akhirnya ngalami masalah ciut impiannya akhirnya nggak lanjut
Ketika nggak lanjut, padahal udah buka proyeknya mangkrak, ya. Ini bahaya ini, apalagi menggunakan embel-embel apa? Properti syariah. Itu. Nah, properti syariah mangkrak. Yang disalahkan siapa? Umumnya yang disalahkan adalah properti syariahnya. Ini jadi masalah. Padahal yang salah apa? Diri pribadi developernya. Nah, makanya dibutuhkan impian yang kuat. Karena apa? Ketika kita ada cobaan, ada rintangan, selama impian kita kuat, maka semuanya itu akan terlewatkan. Kemudian yang ketiga yaitu buat personal branding. Ya, setelah kita punya niat, tujuan jelas, impian kita juga jelas, ya kan, target impian kita ada, kita mulai bikin personal branding dulu. Personal brandingnya apa? Kalau kita main bisnis properti, ya kita harus membranding diri kita. Kita pemain bisnis properti, harus gitu, ya. Jangan membingungkan. Ya sekarang personal branding kan mudah ya caranya ya. Kalau kita kan zamannya sekarang zaman digitalisasi. Bisa pakai sosmed, bisa pakai Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ini untuk membranding diri. Oh, bahwasanya si Brur ini itu adalah pemain properti, ya. Pemain properti, entah itu baru menjualkan, entah itu baru sebatas marketing, entah itu sebatas baru makelar atau apapun lah, itu belum menjadi developer. Setidaknya di mata masyarakat, di mata teman-teman kita, bahwa kita ini adalah pembisnis properti. Itu dulu yang penting. Jadi tanamkan dulu. Nah, ketika kita sudah terbranding properti, melekat, nah itu insya Allah nanti akan jalannya banyak. Selama apa? Pikiran kita positif, feeling kita juga positif. Gitu. Karena kalau feeling kita nggak positif, ya kan, nggak positif, perasaan kita nggak positif, ini bahaya. Bahayanya apa? Ada sebuah hadis dikatakan Allah itu tergantung dari prasangka hambanya, ya kan? Nah, prasangka ini, pikiran ini menjadi doa. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan, yang kamu bayangkan itu bakal akan kamu temui, bahkan kamu akan rasakan. Itu. Nah, kalau kita berpikirnya selalu baik, terhadap properti baik, semangat dan sebagainya, yang kita dikenal pemain properti, nanti akan ada tawaran-tawaran dengan sendirinya. Nah, kemudian disusul apa? Yang keempat yaitu kenalan sebanyak mungkin. Ya, kita jangan menutup diri. Ya, kenalan sebanyak mungkin. Jangan pernah beda-bedain ya. Wah, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang nggak punya, orang yang sederhana. Nggak usah gitu. Semuanya kenalin aja. Ya, karena apa? Banyak teman, banyak rezeki. Itu. Bahkan saya pernah heran, ada sebuah teman yang dimana saya tuh nggak nyangka dulunya itu kehidupannya ya di bawah standar ya, dan karena sudah lama nggak ketemu, ketika saya update status di WA ya tentang investasi tanah itu, kemudian beliau ini beli. Nah, belinya nggak kredit loh, langsung cash. Coba bayangin, langsung cash. Ini artinya apa? Kita kenalan sebanyak mungkinnya, jangan pernah beda-bedain. Kemudian yang kelima, alur kita perjelas lagi. Setelah kenalan banyak, kita perkenalkan bahwa saya adalah bisnis properti, ya kan, entah kaflingan, entah perumahan, entah fliperan, ya, entah hanya marketingan, ya, nggak apa-apa itu sebanyak mungkin. Kemudian apa? Kita mulai cari lahan atau cari tanah, ya, cari lahan, cari tanah, ya. Carinya di mana? Banyak. Carinya bisa lewat medsos, bisa lewat teman kita, atau kita cari sendiri, atau kita jalan-jalan, ya. Ketika kita jalan-jalan, kemudian apa? Kita lihat, oh ada tanah dijual, ya kan? Kita lihat, ya kita pelajari. Nah, kemudian setelah kita dapat tanahnya, ya kita mulai pelajari, ya kan? Yang keenam, mulai dan senang menjualkan. Ini yang paling penting itu. Karena apa? Ketika kita main bisnis properti seorang diri yang belum punya tim, baru sendiri, ini wajib hukumnya harus bisa jualan. Itu. Harus senang jualan dulu. Nah, senang propertinya tapi nggak mau jualan ya.
Wah, ini nanti menyengsarakan nih, ngerepotin yang lainnya. Apalagi nggak mau ngasih komisi. Nah, senang jualan dulu, harus senang jualan. Ya, senang jualan apa? Properti. Dan jangan pernah berpikir, wah, jualan properti itu kan mahal ya, gimana cara jualnya ya? Nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan nanti yang beli siapa, nanti targetnya siapa, nggak usah dulu. Biarkan nanti berjalan dengan waktu. Nanti baru kita akan menemukan polanya, cara jualan itu targetnya siapa, marketnya siapa, baru kita akan tahu. Tapi bagi pemula, itu kita wajib jualan sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu senang dengan profesi baru. Harus senang. Ya mungkin saat ini profesinya bukan developer ya. Profesinya saat ini mungkin guru, atau mungkin dokter, atau mungkin apa ya, pedagang bakso, atau tukang ojek ya, atau tukang batu ya. Senang dulu dengan profesi baru. Profesinya sebagai apa? Ya kalau kita pengen jadi developer ya kita harus senang dengan profesi developer ya. Walaupun tadi ada cerita wah developer itu sulit, banyak masalah dan lain sebagainya, harus senang dulu. Ketika senang, pikiran kita bahagia, ya, pikiran kita positif, insya Allah yang kita temui adalah hal-hal yang baik-baik. Nah, yang kedelapan harus belajar di tempat yang benar. Nah, ini hati-hati. Ya, saya sarankan teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia properti, ya, saya sarankan untuk belajar tempat yang benar. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah properti ya perlu hati-hati ya, yang perlu cari track record sekolahnya itu yang benar-benar punya track record jelas dan sudah ada bukti-buktinya itu. Nah, sekolah propertinya. Nah, ini sekolah properti ini menentukan Bapak Ibu keberhasilannya teman-teman semuanya. Ketika teman-teman salah bermain sekolahnya di sekolah propertinya, ya sudah itu. Yang salah mungkin bukan kitanya selaku pelaksananya, tetapi apa? Kita belajar tempat yang salah, effortnya keluarnya sudah yang salah juga. Maka saran saya adalah gali tempat belajar yang benar. Gitu. Nah, belajarnya di mana? Ya, belajarnya di mana? Nah, belajarnya monggo. Nah, kalau saya sarankan ya, yang pertama kalau mau belajar itu bisa di pesantren properti atau di DPS itu, atau di Flipro. Itu bagus ilmunya ya. Itu. Dan juga nanti kalau untuk belajar kerjasama dan lain sebagainya bisa belajar di Bisyarah ID ini gitu. Nah, kemudian cari informasi informasi properti. Nah, ini harus cari informasi terkait apa? Terkait segala sesuatunya. Pertama dari segi perizinannya, kemudian daerah situ itu bagaimana untuk properti. Jadi harus kita bisa melihat dari segi perizinannya maupun segi masyarakatnya, cari informasi propertinya, termasuk zonanya dan lain sebagainya. Kemudian 10, pahami dan ikuti alurnya. Ini harus ikutin alur-alurnya, harus dipahami betul. Jadi jangan sampai itu tadi ikut-ikutan. Oh caranya gini, ikut gini, ini ikut gini, jangan. Dan juga jangan pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu apa? Kita ngikut ke orang lain, ya. Ikut ke orang lain, sudah aku titip aja, tolong diuruskan segala sesuatunya. Nah, hati-hati seperti itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya ketemu teman, ya, itu kasihan banget. Dia baru masuk di dunia properti, ya modalnya ya cukup lumayan, ya. Kemudian pasrah ke temennya, bikin PT bareng-bareng, ya, bikin job desk masing-masing, ya. Ternyata ada salah satu temennya ini, ya, dia merasa sudah bisa dan lain sebagainya. Ya temannya tadi itu percaya dan percaya saja. Modal sudah digelontorkan ratusan juta, ya, buku rekeningnya di bawah teman saya, ya, ATM-nya di bawah teman yang lain. Nah, iseng-iseng dicek buku rekening tabungannya, diprintkan, yang modalnya ratusan juta, tinggal 90.000. Ini kan kasihan ini. Nah, jadi perlu hati-hati. Nah,
Kemudian 11, jangan melawan aturan. Nah, ini hati-hati teman-teman yang penggiat properti syariah terutama ya, yang mungkin secara ilmu properti syariahnya sudah dapat ya, tapi melawan aturan. Aturan siapa? Yaitu aturan negara maupun aturan pemerintah ya maksudnya ya, maupun aturan agama. Ini jangan dilanggar ya, jangan melawan, jangan merasa wah nanti gampang lah, aturan negara itu kan nanti bisa lah, nanti kan tinggal dibayar sekian kan nanti selesai. Saran saya sebaiknya jangan melakukan itu bagi pemula, nanti akan repot. Yang ke-12 yaitu berdoa ya, doanya itu harus jelas. Karena apa? Ini bisnis tanpa modal ya, tanpa modal, tapi modal yang dibutuhkan besar, bisa MM-an ya, yaitu kekuatan kita ada di doa. Doanya apa? Harus jelas gitu. Doanya harus jelas, yaitu mulai gini, ya Allah, kalau memang ini rezeki saya ya Allah, saya mohon dimudahkan dalam akuisisinya, dimudahkan dalam proses perizinannya, dimudahkan dalam proses permodalannya, dimudahkan dalam proses penjualannya, dimudahkan dalam proses pembangunannya, dimudahkan dalam proses serah terimanya, legalitasnya, dan semuanya berkah barokah, semuanya senang, baik itu konsumen maupun saya selaku pengelola developer maupun orang-orang yang ada di sekeliling saya yang berkaitan dengan proyek-proyek saya ini. Jadi kita harus berdoa seperti itu. Namun ya Allah, jika mana ini bukan rezeki hamba ya Allah, maka tunjukkanlah. Nah doanya itu teman-teman. Maka dengan berdoa itu insya Allah kita akan menemukan jawaban-jawaban. Kemudian yang ke-13, gunakan marketing langit. Ini, gunakan marketing langit. Ini penting. Marketing langit ini adalah poin pentingnya marketing langit. Karena yang bisnis propertinya bisnis dengan Allah, ya, karena modalnya tanah miliknya Allah, maka kita harus gunakan dengan Allah. Gitu. Marketing langitnya dikuatin. Karena modalnya nol. Nah, kemudian gimana sih cara untuk memulai propertinya? Yang paling gampang ini adalah alurnya seperti ini. Setelah kita dapat tanah, kita melakukan perencanaan. Nah, kemudian perizinan, kemudian modal, kemudian bangunan, marketing, sold out, pajak. Alurnya adalah ini, teman-teman. Ya, alurnya ini. Nah, ini ada ininya, jadi ini ya, strategi memenangkan pasar, pesaing, perencanaan, teknik buat analisis, perencanaan, ya, perizinan, langkah-langkah proses pengajuan perizinan itu bagaimana. Ini harus dipelajari betul, gitu. Jadi nggak hanya sekitar pasrah bongkoan, enggak boleh. Nah, modal, teknik negosiasinya gimana ketika kita tanpa modal, supaya kita dapat modal gimana, 8 strategi mendapatkan modal, ya, cara mendapatkan modal mendukung bisnis developer, teknik rahasia manajemen keuangan, ya, bangunan, strategi bikin bangunan, kontrak kerjasama dengan pemborong, ya, kemudian dengan marketing, sold out, ya, langkah-langkah prosedur kerjanya, kemudian pajak. Nah, inilah bisnis properti, awal langkahnya seperti ini. Nah, kemudian kita apa? Menentukan dan mulai proyek. Ini harus diperjelas dulu. Kita mau main apa? Kaflingan atau perumahan. Nah, kaflingan sendiri ini izinnya perorangan atau badan hukum. Cek KDP yang berlaku di daerah tersebut sebagai acuan set plan. Ada 2 macam perizinan. Menggunakan izin resmi set plan yang disahkan PUPR atau pecah tapak per 5 bidang yang sudah berjalan di wilayah tersebut. Namun ini perlu hati-hati yang poin 2 ini. Karena pecah tapak ini setiap daerah itu hanya maksimal 5. Lebih dari itu harus memakai izin set plan. Nah, kalau bisa gimana? Ya nggak apa-apa, bisa. Gitu. Asalkan apa? Sertifikatnya nanti bisa pecah gitu, dan bisa di-AJB-kan dan diserah terimakan kepada konsumen. Yang penting adalah itu. Nah, pasarnya kalau kaflingan itu untuk investasi atau dibangun sendiri. Nah, kalau perumahan ini izinnya perorangan atau badan hukum. Ya. Karena tiap daerah itu bisa perorangan, bisa badan hukum, ya.
Jika lebih dari 1 hektar, biasanya wajib menggunakan badan hukum dan wajib izin set plan. Kemudian juga harus dicek KDB-nya yang berlaku daerah tersebut sebagai acuan set plan. Nah, pasar perumahan ini pasti untuk hunian tempat tinggal atau untuk investasi dikontrain atau dikosin. Nah, ini teman-teman, ketika kita mendapatkan lahan, ya tadi kita sudah berpikir caranya gimana, anunya bagaimana, ya kan? Kita untuk memulainya, begitu dapat lahan, kita harus namanya cek zona dulu. Jangan asal beli tanah, cek zonanya bagaimana, cek. Nah, tanyakan ke dinas PUPR ya, PUPR atau Disperkim untuk melihat cek zona. Ini gratis teman-teman. Ya, tapi tiap daerah beda-beda sih, ada yang bayar ya, tapi ada yang gratis. Tuh. Cek zona dulu. Nah, kemudian studi kelayakan, kita hitung set plan-nya, ya. Nah, kalau sebagai pemula, ya, saran saya cari yang lahan-lahan itu tidak perlu menyisakan banyak lahan terbuka. Nah, paling ideal seperti ini, misalkan lebar 17 meter. Nah, minimal mukanya 17 meter untuk perumahan 1 deret dengan lebar jalan minimal 5 meter, ya, atau 6 meter. Tapi yang benar adalah sebetulnya 6 meter. Ideal muka tanah itu 21 meter untuk perumahan 1 deret. Dengan lebar jalan 6 meter. Nah, sebagai informasi saya jelaskan teman-teman bahwasanya saat ini ya itu perizinan itu adalah untuk lebar jalan itu harus 6 meter. Kenapa 6 meter? 6 meter ini asumsinya adalah setengah meter kanan, setengah meter kiri itu untuk saluran. Nah, real jalannya adalah 5 meter. Nah, ini penting. Kenapa? Karena apa? 6 meter itu sudah diperhitungkan dengan lebar mobil. Ya. Orang zaman sekarang, milenial, teman-teman, itu beli rumah atau beli properti lebih duluan, beli rumah properti atau beli mobil, itu duluan mana? Pasti lebih duluan beli mobilnya. Gitu. Milenial itu seperti itu. Karena apa? Biasanya kalau teman-teman saya ya waktu kuliah, lulus kuliah itu yang dibeli pertama kali ketika sudah bekerja itu adalah mobil dulu. Gitu. Kenapa mobil? Karena mobil itu prestisius. Itu menandakan bahwa itu sukses kalau pakai mobil. Ya masalah rumahnya itu di apartemen atau ngontrak, ya nggak akan ditanya gitu. Tapi kalau mobil itu enggak, itu pasti dia diperkirakan miliknya sendiri. Apalagi mobilnya dimodifikasi ya. Nah, itu. Nah, ini ketika kita bikin set plan ya lebar jalan 6 meter, maka itu akan mempermudah akses jalan, mempermudah akses mobil berlalu lalang. Nah, makanya sarannya adalah 6 meter. Nah, bagaimana jadi investor di properti ya? Seni negosiasi ini mendapatkan investor ya, negosiasi. Nah, investor ini menurut saya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu investor permodalan. Modal itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu modal uang, ya, investor uang, ya, atau investor pengalaman konsultan, atau investor bangunan. Ini. Nah, bisnis properti itu sebetulnya adalah seni negosiasi. Ketika kita bisa negosiasi ya dengan stakeholder yang lainnya, mulai dari perizinan, mulai dari penjualan, mulai dari pembangunan, ya konsultan, ya ini semuanya kalau kita ramu, ya kemudian kita mau berbagi suka, ya kan keuntungan itu kan kita bisa lihat ya, keuntungan setelah kita hitung-hitung, kemudian kita bisa membacanya, ya oh keuntungan kita sekian. Nah, ketika keuntungan kita misalkan ya, untung 1 miliar. Untung 1 miliar ini kalau kita mau tanpa modal sama sekali dan kita pasti untung, caranya adalah kita berbagi suka. Kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Kepada apa? Tim legal, kemudian tim penjualan, tim pembangunan. Ya, kita berbagi sama mereka.
dengan apa persentase-persentase yang disepakati. Nah, itu semuanya bisa ditampung dalam konsep apa syirkah itu. Maka di dalam syirkah ini nanti harus jelas. Ketika jelas, maka si developer tanpa modal itu bisa dilakukan. Itu teman-teman. Nah, ini sedikit penjelasan ya gimana caranya bisnis properti tanpa modal. Nah, monggo yang mau bertanya silahkan. Ini nanti saya akan jawab. Mungkin ada yang mau tanya? Oke, saya Pandu, Mas Bro. Ini kayaknya udah ada pertanyaan. Oke, sebelumnya ada pengumuman dulu ya Mas Bro ya, sebelum kita lanjut pertanyaan, karena ini saya di Makassar ini nanti bentar lagi mau Jumatan. Ya, jadi ini ada pengumuman sedikit buat teman-teman yang memang pengen mendalami lebih dalam tentang solusi permodalan tanpa utang riba ini. Insya Allah besok di tanggal 16 Februari kita ada namanya a one day workshop Sirkah ya. 1 hari bersama saya, Ustadz Firly dan juga Mas Brul. Itu dari pagi jam 8 sampai sore jam 5. Subhanallah. Jadi 1 hari ini dan harganya murah aja teman-teman, investasinya 1 juta rupiah aja. Cuma buat teman-teman yang memang hari ini ya daftar, ini khusus teman-teman hari ini, nah ini akan dapat harga spesial. Nah, ada rahasianya, Japri aja, nanti Japri admin ada harga spesial. Kata-katanya ini ya, bisa sampai 50% ya kan, untuk teman-teman yang daftar hari ini. Dan ini akan dibahas ya 16 kunci bagaimana biar Sirkah ini jadi berkah, ya nggak ada masalah sampai penyelesaian akad sirkahnya nanti bagaimana nanti akan ada pembahasannya ya, bagaimana apa namanya dari akad sirkahnya sampai benar-benar rukun dan syaratnya biar benar-benar sesuai dengan syariah. Nah, insya Allah akan ada di Solo ya Mas ya, pokoknya ini saya juga sama Mas Bro sirkah ya, jadi bikin acara ini sirkah untuk memfasilitasi teman-teman yang terutama ada di Jogja, Solo, dan sekitar Jawa Tengah lah. Untuk teman-teman silakan bisa merapat, yang di Yogyakarta juga silakan bisa merapat. Kan kita batasnya maksimal 50 karena protokol COVID dan lain sebagainya, makanya kita batasi. Nah, silakan teman-teman daftar, saya kasih kasih nomor WA-nya. Ya, insya Allah nanti akan ada infonya ya, silahkan di Solo ya, Solo. Oke, ini udah ada yang tanya Mas Brur, kayaknya udah ada yang raise hand juga. Mungkin kita mulai dulu ya dari pertanyaan Pak Rahmat Kurniawan. Pak Rahmat Kurniawan masih bersama kita? Saya mau tanya dulu Pak Rahmat. Pak Rahmat Kurniawan, siap. Ini pertanyaannya Pak Rahmat kepada Mas Brur. Kalau buka proyek kavelingan, ya boleh nggak tanpa urus badan hukum? Ya, misalnya sekarang sudah ada PT perorangan. Kan sekarang udah ada tuh PT perorangan ya. Bisa belakangan atau gimana ya, Coach? Nah, itu silakan, Mas Brul. Ya, oke Pak Rahmat, pertanyaannya bagus ya. Kalau buka proyek kavelingan boleh nggak tanpa urus badan hukum? Sebetulnya tergantung dari berapa bidang kavelingnya gitu. Kalau kavelingnya itu hanya di bawah 5 bidang, itu nggak perlu pakai dan cukup maju perorangan gitu aja. Maju perorangan dipecah-pecah sesuai luasan yang kita inginkan per bidangnya. Tapi kalau jumlahnya banyak, bisa katakanlah 20-an di atas 10 lah itu. Di atas 10 itu. Ya itu kita lihat regulasi di daerah setempat bagaimana. Kalau di daerah setempat tersebut harus pakai badan, maka mau nggak mau kita harus pakai badan. Gitu. Tapi kalau daerah setempat itu, masih bisa cukup perorangan, nanti izinnya itu menggunakan izin perorangan, ya tidak apa-apa, lakukan aja. Gitu. Saran saya ketika itu masih bisa perorangan dan sertifikatnya itu SHM, maka lebih baik pakai perorangan. Itu karena apa? Supaya sertifikatnya masih bertahan di SHM. Karena kalau badan otomatis sertifikat itu nanti akan menjadi turun hak, menjadi HGB. Nah kalau menjadi HGB ya
hanya semacam sewa kan itu hanya sekian tahun. Nah, nanti kalau mau naikkan hak kan biaya lagi. Jadi biayanya double, biaya turun hak menjadi SHM jadi HGB, kemudian dari HGB naikkan lagi menjadi SHM, itu kena biaya lagi. Nah, kalau saran saya selama bisa perorangan lakukan secara perorangan. Itu. Jadi lihat regulasinya Pak, daerah di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota tersebut bagaimana. Kita bisa tanya kok ke dinas terkait ya. Dinas terkait itu kan mulai dari PUPR, Disperkim, DPMPTSP sama BPN itu. Dan juga tanya ke teman-teman developer yang lain. Nggak apa-apa, belajarlah itu. Saya yakin teman-teman developer yang lain juga nggak akan pelit-pelit amat kok. Pasti juga akan ini. Karena apa? Developer yang lain itu ketika ditanyain dia juga seneng. Senengnya apa? Berarti kan properti kan tumbuh di daerah itu. Maka pasarnya menjadi rame. Ketika pasar rame, maka developer yang lainnya juga akan seneng. Senengnya apa? Jualannya akan mudah. Gitu. Itu Pak Rahmat. Ini ada Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ini ada yang raise hand, Mas Bro. Ada Pak Budi Mansyah. Pak Budi Mansyah masih bersama kita, Pak Budi Mansyah. Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang raise hand lainnya. Oke, kalau tidak ada Pak Budi Mansyah, Mas Sigit Triyono. Mas Sigit Triyono masih bersama kita? Mas Sigit? Sigit Triyono? Ada ya, masih ya? Oh, udah Jumatan ya? Oke. Udah Jumatan. Oh, wow. Halo. Udah Jumatan belum? Ya, silakan. Ya. Baik, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Pur, Coach Alfian ya. Saya kebetulan dari Rembang. Saat ini baru kepengen memulai bisnis properti syariah. Nah, kami kepengen bertanya kepada Mas Pak Pur dan juga Coach Alfian. Kalau semisal kita sudah dapat lahan, kemudian sudah siap pemasaran, yang masih kami bingungkan adalah ketika nanti sudah ada konsumen, kemudian pembayarannya minta kredit, Pak. Itu nanti ketika kita alihkan ke, mohon maaf, bank syariah, apakah itu masih sesuai on the track dalam artian bisnis syariah atau enggak? Kalau misal enggak, baiknya kita ambil skema yang seperti apa supaya bisa tetap kredit, tapi masih dalam track syariah gitu, Pak. Mohon pencerahannya. Ya. Ini berarti ketika sudah dijual, ya, kemudian dilewatkan bank syariah gitu ya? Iya. Intinya itu ya? Iya. Ya, jadi gini saya jawab dulu. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, saya tidak bermaksud untuk mengkritisi atau mengkritisi tentang bank syariah, tidak. Tapi kita lihat fakta yang ada aja. Faktanya gimana? Selama bank tersebut itu tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada sita, ya, tidak ada tambahan-tambahan lainnya, ya, maka itu tidak masalah sebetulnya. Tetapi ketika prakteknya itu walaupun bank syariah kok masih ada denda, maka itu denda itu adalah tambahan itu masuk ke ranah riba, maka itu bukan on the track lagi. Nah, oleh karena itu gimana? Coba kita silaturahmi ke bank syariahnya. Bisa nggak bank syariah itu menggunakan skema itu? Yaitu pertama apa? Tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Kalau ketika itu di bank syariah, oh bisa, enggak masalah, gitu. Enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Tapi artinya apa? Nanti akadnya adalah akadnya jual beli, akadnya kepada si konsumen. Artinya misalkan hari ini dia beli 100 juta cashnya, kemudian dibeli dalam jangka 3 tahun, nanti harganya menjadi karena 150 juta, ya berarti nanti akadnya adalah si pihak bank syariah ini juga dengan akad 150 juta. Dan tidak boleh ada tambahan-tambahan lagi sampai 3 tahun. Itu, Pak. Oke. Siap, gitu. Nah, memang baiknya nanti bisa belajar langsung di teman-teman yang udah ngelakuin. Biasanya langsung
nyicil ke developer bisa, ya kan? Dan ada juga solusi. Kemarin tuh Satfiri sedang nyiapin solusinya, gimana caranya sirkah. Jadi skema pembayaran ini bisa disirkahin, itu bisa juga. Nah, nanti tanya langsung sama Ustadz Firly ya, Insya Allah. Ini ada yang masih raise hand tadi, Mas Daryanto dari Kediri. Silakan Mas Daryanto. Baik, Masih terima bersama kasih. kita Mas Daryanto. Siap. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatannya Coach Alfian Rendra sama Ustadz Bro Hidayat. Yang ingin saya tanyakan, saya itu beli lahan tahun 2019 ya, sampai sekarang belum kelar karena ternyata pengembangnya itu beli ke ahli waris itu belum lunas. Nah, jadi saya hitung dengan pengembang, saya bayar sudah hampir lunas, 190 sudah masuk 182.700. Kemudian kita mintai sertifikatnya, ternyata sertifikatnya itu yang megang ahli waris. Nah, kemudian kita minta ke ahli waris, kalau jadi kita diberikan sertifikatnya, tetapi ahli waris tidak mau. Alasannya uang yang saya bayar ke pengembang tadi tidak dibayarkan, tidak dicicilkan ke ahli waris. Nah, saya mohon solusinya kalau menghadapi seperti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Pak Daryanto, ini sebetulnya kalau saya pelajari non sewu yang salah sebutnya developernya ya. Oke. Artinya developernya ini menurut saya ya non sewu buat prestasi. Ketika kan kewajibannya itu adalah developer itu harus melunasi dulu kepada pemilik lahan. Harusnya gitu. Supaya Pak pemilik lahan ini mau menyerahkan sertifikatnya, kemudian dipecah-pecah, kemudian diserahkan pada konsumen, kepada Pak Daryanto. Harusnya kan seperti itu alurnya. Nah, ternyata si developernya ini mungkin bahan prestasi tidak menyelesaikan pembayaran kepada pemilik lahan. Bahkan konsumen itu sudah hampir lunas. Nah, itu. Nah, ini solusinya adalah kalau saran saya, Pak Daryanto temuin aja developernya. Temuin aja developernya, ada apa, bagaimana, permasalahannya bagaimana. Nah, kita coba lakukan islah dulu. Nah, kemudian kalau si developer itu dia punya proyek di lain tempat, ya di lain tempat, kita bisa tukar guling, minta tukar guling, dibatalkan aja pembelian ini, tapi saya minta diganti rugi atau dikembalikan uangnya. Jadi disampaikan dulu. Atau mau minta dipindah ke coupling yang lain atau perumahan yang lain, di lokasi yang lain, maksudnya gitu. Itu salah satunya itu. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa sama sekali developernya itu mungkin wis hancur-hancuran lah. Ibaratnya itu dicari orang, cari polisi dan lain sebagainya. Jadi mah agak susah gitu loh penyelesaiannya. Soalnya nggak ketemu dengan developernya langsung kan gitu. Ya satu-satunya jalan ya udah kita serahkan pada Allah. Gitu kalau saya gitu. Nah nanti insya Allah mesti Allah akan memberikan yang terbaik nantinya. Gitu. Itu sih Pak Daryanto. Oke, terima kasih, Coach. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan Mas Bro, ternyata yang tanya banyak juga. Ini dari Mas Andi dari Bandung. Izin tanya Coach, apa langkah-langkah awal dalam pengurusan perizinan? Urutannya itu seperti apa? Ya, termasuk lanjutannya dari Pak Budi di Bogor. Mas Bro, badan hukum yang harus dihubungi itu apa saja? Saya berencana ingin buka coupling. Jadi ini pertanyaannya hampir-hampir mirip. Jadi urutannya gimana nih kalau mau ngurus perizinan? Dari mana aja dan badan hukum yang dihubungi siapa saja? Oke. Itu Mas Bro. Oke, mungkin teman-teman bisa dicatat ya. Saya belum sempat nulis di slide-nya, dicatat aja. Ini langkah awalnya, selain tadi ya kepribadian diri, mulai langkah teknisnya yang pertama itu nyari lahan. Saran saya sampaikan kepada maklar atau marketing yang mencarikan lahan. Ada 3 hal. Yang pertama, ya harus menyerahkan database. Database itu 1, foto sertifikat lengkap mulai halaman pertama sampai halaman akhir. Yang kedua, foto lokasi dan video lokasi. Yang ketiga adalah titik koordinat atau Google Map di
tanah tersebut. Gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data 3 hal ini, teman-teman semuanya, langkah yang pertama kita ngecek dulu. Ngeceknya apa? Cek sertifikatnya dulu. Ya, cek sertifikatnya ini. Nah, sertifikatnya berbunyinya apa? Sawah, tegal, tanah darat, atau pekarangan. Gitu. Kalau bagi pemula, saran saya jangan mengambil tanah basah atau lahan basah. Lahan basah itu seperti apa? Sawah, status sertifikatnya ya. Sawah, tegal, jangan dulu. Cari tanah yang sudah pekarangan atau tanah darat yang bisa untuk didirikan rumah. Itu dulu. Cari yang itu dulu. Nah, setelah kita bisa baca itunya, ya, kemudian kita bisa lihat dari titik koordinatnya, dari atas ya. Kita lihat dari atas, tanah ini selling point-nya apa? Kita lihat dulu selling point-nya. Oh, ini dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah, dekat dengan mall, dekat dengan stasiun, dekat dengan terminal, dan lain sebagainya. Oh, ini berarti tanah ini bagus. Nah, kemudian setelah kita lihat dari atas, ya kita sudah mulai bisa menganalisa. Analisanya apa? Ini harga dijual tanahnya berapa? Oh, misalnya dijual per meternya katakanlah 500.000 kali katakanlah 3.000 meter. Nah, berarti 1,5 miliar. Nah, oh iya, 1,5 miliar. Kita hitung-hitung dulu. Nah, setelah kita hitung-hitung pakai FS-nya ya. Nah, baru besoknya ya lain hari kita harus ngecek kemana? Ke Dinas PUPR Tata Ruang atau Disperkim Tata Ruang. Untuk apa? Ngecek zona dulu. Zonanya dicek dulu. Ini masuk zona apa? Zona hijau, zona merah, atau zona biru. Atau zona kuning. Gitu. Nah, sertifikat bisa dipecah ya menjadi perumahan ya dalam jumlah banyak ya. Itu kalau zonanya kuning. Itu zona kuning itu adalah zona memang diperuntukkan untuk tempat tinggal. Itu artinya bisa dipecah dalam jumlah banyak. Loh, kalau zona hijau bisa nggak dipecah? Bisa. Bisa, tapi nanti prosesnya agak panjang ya. Tapi saran saya bagi pemula jangan ke situ dulu. Cari yang mudah-mudah dulu aja. Nah, setelah cek zona sudah pastikan kuning, ya kan? Kita yang kedua ya, cek zona aman, yang kedua kita ajukan yaitu izin ITR atau izin rekom. Izin rekom kepada siapa? Izin rekom itu kepada Disperkim atau PUPR. Nah, di sini ada belangko perizinannya. Setelah kita mengajukan perizinan rekom, ya nanti keluar rekomnya, ya. Kemudian kita ajukan namanya izin set plan. Ya, ini kalau dalam jumlah banyak ya. Tapi kalau jumlahnya kecil, hanya cuma 5 kapling, tidak perlu. Langsung aja pecah aja tidak apa-apa. Tidak perlu izin rekom. Tapi kalau jumlah banyak, saran saya harus pakai izin rekom. Nah, setelah izin rekom keluar, yang ketiga yaitu melakukan izin set plan. Nah, izin set plan. Nah, setelah izin set plan, ya, ini kita lihat dulu. Lihat dulu, daerah situ regulasinya gimana? Regulasinya adalah pecah lebih dari 5 itu pakai badan atau enggak. Kalau pakai badan, maka harus dilakukan namanya PTP, pertimbangan teknis pertanahan dulu. Di mana? Di BPN. Jadi pengajuan ke pertimbangan teknis dulu. Nah, fungsinya apa pertimbangan teknis ini? Untuk menurunkan SHM menjadi HGB. Nah, setelah nanti izin PTP itu keluar, ya, kemudian baru izin PTP keluar, izin set plan juga keluar, baru dilakukan pecah sertifikat. Ya, pecah sertifikat. Nah, sembari pecah sertifikat itu, ya, hasil PTP, hasil set plan dasar itu sama sertifikat induknya, ya, itu digunakan untuk izin IMB atau PBG. Nanti namanya IMB induk. Itu IMB induk atau PBG induk. Itu. Nah, setelah sertifikat sudah pecah semuanya, maka itu aman. Kita bisa jualan, bisa langsung balik nama AJB ke konsumen. Itu. Nah, kemudian yang IMB induk tadi gimana?
IMB induk tadi kita lihat dulu regulasi di daerah situ gimana. IMB induk dipecah juga enggak? Kalau enggak, ya sudah berarti langsung jualan AJB berdasarkan sertifikat berdasarkan IMB yang IMB induk itu. Tapi kalau daerah regulasi tersebut harus pecah IMB atau pecah PBG, ya udah kita lakukan. Pecahnya itu nanti ada dua, pecah sertifikat juga pecah IMB. Nah, itu insya Allah semuanya aman. Itu teman-teman. Nah, untuk badan hukum yang harus dihubungi itu ya siapa aja? Badan hukum itu maksudnya gini. PT itu perseroan terbatas itu kan namanya badan hukum ya. Badan hukum itu tinggal daftar ya. Itu bisa lewat notaris atau bisa lewat online. Ya, lewat online. Nah, sekarang kemarin tuh saya dapat informasi murah ya. PT untuk perorangan itu nggak nyampe 2 juta. Tuh. Tinggal bikin aja. Ya intinya semuanya gini teman-teman. Lihat dulu regulasi di daerah tersebut bagaimana, di kabupaten atau kota tersebut bagaimana untuk proses perumahan itu seperti apa atau kablingan itu seperti apa. Jadi kita sebelum melangkah main-main dulu, silaturahmi dulu ke sana. Itu adalah hak kita untuk mencari informasi, itu hak kita. Jadi kita boleh bertanya dulu ke Disperkim, ke DPM PTSP, PUPR, BPN, itu kita boleh tanya. Itu hak kita bertanya. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, oh aturannya seperti ini, kita tinggal melengkapi senjata-senjata kita. Gitu aja. Itu. Siap, Bos Bro. Ini kayaknya kalau di Makassar udah mau Jumatan, Kang. Kita kayaknya udahin aja ya. Nanti ini masih banyak pertanyaan, mungkin bisa terjawab di one day workshop Sirkah ya. Bisa langsung ketemu Mas Brur, Pak Firly, sama saya juga. Oke, buat teman-teman, jangan lupa tanggal 16 Februari kita ketemu di one day workshop Sirkah ya bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Insya Allah dibersamai juga dengan Mas Brur dan saya sendiri juga Alfian Redra. Kita akan banyak sharing bagaimana solusi permodalan tanpa utang riba. Insya Allah ada solusinya dan insya Allah ini solusi langsung yang ngasih bukan manusia, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kutsinya. Langsung kaulnya Allah sendiri yang ngomong. Gitu ya, teman-teman silakan save nomor kita di admin itu. Insya Allah akan ada diskon khusus ya, hampir 50% buat teman-teman yang daftar hari ini. Jadi buat teman-teman yang daftar hari ini dan ngajak temannya, itu insya Allah ada harga khusus ya spesialis diskon 50% ya dari hanya 1 juta rupiah saja untuk 1 hari ya, murah. Kita di hotel berbintang bintang 3 minimal ya kita, kemudian juga nanti juga ada fasilitas makan siang juga, dan juga ada buku ya, buku dasar kain aja ya, insya Allah ada fasilitas itu. Buat teman-teman jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat rekaman hari ini. Nanti materi ini boleh dibagikan nggak Mas Bro? Ada yang tanya, biasanya gitu. Boleh, ya siap. Boleh, bisa dibagikan. Nah, insya Allah teman-teman yang butuh info-info lanjutan ya tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa save nomor kita di 0811 26 53 523. Saya ulangin 0811 26 53 523. Insya Allah itu nomornya admin, bisa hubungin untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan sampai ketemu di tanggal 16 di one day workshop Sirkah. Terima kasih banyak Mas Gur, Jumat berkah, semangat berbaginya, thank you, semoga ini bisa jadi amal jariah Mas Gur semua, dan teman-teman semua jangan lupa bagikan ya info hari ini. Jadi caranya biar kita jadi saling amal jariah, hari ini update status tentang acara hari ini, apa sih yang didapat. Jangan lupa tag Mas Bur, juga tag saya di Facebook Alfian Redra. Itu saja Mas Bur, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mari tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.